Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang selalu semangat dan terus rindu untuk senantiasa hidup seturut kehendak Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Harapan yang Tak Tergoyahkan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang penuh kasih dan sayang. Sungguh kami senantiasa mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang penuh harapan. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kami datang kepadamu mencari kepastian. Tuhan, bantulah kami untuk menggenggam janji-janji-Mu dengan erat dan untuk tidak pernah kehilangan akan harapan di dalam Engkau. Kuatkan iman kami, agar kami dapat menghadapi segala badai kehidupan dengan penuh keberanian. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan iman kita, tidak jarang kita dihadapkan pada realitas kehidupan yang pahit, yang menguji keteguhan iman kita. Di tengah goncangan dunia, di mana ketidakpastian begitu nyata, kita membutuhkan lebih dari sekedar harapan dunia yang semu. Kita membutuhkan harapan yang teguh, yang nyata, yang pasti, yang berakar dalam kebenaran firman Tuhan. Melalui renungan ini, kita akan merenungkan bersama tentang dasar-dasar teologis dari harapan Kristen dan bagaimana harapan ini dapat menjadi jangkar bagi jiwa kita dalam menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Mari kita baca Mazmur pasal 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal penting. Yang pertama, nantikanlah Tuhan. Kita seringkali merasa gelisah dan tidak sabar ketika menghadapi banyaknya kesulitan. Ayat ini mengingatkan kita untuk bersabar dan terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Dalam menanti Tuhan bukan berarti kita menjadi pasif dan tidak melakukan apa-apa, tetapi justru melibatkan sikap aktif dalam menjaga jalan kebenaran Tuhan ada dalam hidup kita, yaitu menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, tetap ikuti jalannya. Mengikuti jalan Tuhan berarti hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Ini melibatkan upaya untuk terus bertumbuh dalam iman, mengasihi sesama, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam segala hal aspek kehidupan kita. Yang ketiga, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan berjanji akan mengangkat kita untuk menduduki bumi. Ini bukan sekedar janji tentang materi, tetapi lebih kepada janji akan posisi yang terhormat dan bermakna dalam menjalani hidup ini. Kita akan mengalami kemenangan atas segala kesulitan, atas segala persoalan yang terjadi. Yang keempat, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ayat ini juga memberikan kita harapan akan masa depan yang lebih baik. Orang-orang yang jahat dan tidak setia pada Tuhan pada akhirnya
akan menerima hukuman. Ini memberikan kita keyakinan bahwa keadilan Tuhan akan ditegakkan. Bagaimana kita dapat menerapkan dalam hidup kita? Ketika menghadapi masalah, ingatlah janji Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Ia akan menyertai dan menolong kita. Teruslah berjuang, mengupayakan untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Pandanglah masa depan dengan penuh harapan. Percayalah bahwa Tuhan akan membawa kita pada tempat yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak dapat disangkal ketika mengalami hal-hal sulit, naluri kita cenderung mengeluh dan bahkan menjadi berputus asa. Namun bila kita selalu berada di jalan kebenaran Tuhan, kita pasti sanggup menghadapinya, sebab Tuhan menopang orang-orang benar. Mari kita baca Mazmur pasal 37 ayat 17. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Saudaraku, ayat ini memberikan kita jaminan yang kuat tentang kehidupan seorang yang berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita membangun hidup kita di atas fondasi yang tidak tergoyahkan. Kebenaran Tuhan adalah seperti sebuah kompas yang selalu menuntun kita ke arah jalan yang benar, bahkan di tengah badai kehidupan yang berat sekalipun. Di saat dunia ini penuh dengan perubahan dan banyak tantangan, namun bagi orang percaya yang berpegang teguh pada kebenaran Tuhan, ia akan tetap kokoh berdiri. Ibarat pohon yang berakar kuat, ia tidak akan mudah tumbang oleh badai kehidupan ini. Dan janji Tuhan bukan hanya untuk kehidupan sekarang ini, saudaraku, tetapi juga dalam kekekalan. Orang benar akan memiliki warisan yang kekal di surga. Ini adalah janji yang luar biasa, yang seharusnya memberi kita harapan dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan kehidupan. Artinya, kita tidak akan pernah sendirian menghadapi beratnya pergumulan hidup ini. Ada Tuhan yang selalu menopang, bahkan Tuhan menggendong kita ketika kita sedang dalam bahaya. Karena Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Mari kita baca Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku, ayat ini adalah sebuah deklarasi iman yang kuat dan penuh keyakinan. Pemazmur dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan selalu berada di sisinya, memberikan perlindungan dan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Mari kita telaah beberapa poin penting dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan di pihakku. Ini adalah pernyataan tentang kehadiran Tuhan yang selalu menemani ada dalam hidup kita. Pemazmur tidak merasa sendirian dalam menghadapi segala tantangan yang terjadi. Kehadiran Tuhan ini bagaikan perisai yang kokoh, melindungi dari segala bahaya. Tuhan adalah sumber kekuatan yang tidak terbatas. Dengan Tuhan di pihak kita, kita memiliki keberanian untuk menghadapi segala rintangan yang terjadi. Yang kedua, aku tidak akan takut. Kepercayaan akan kehadiran Tuhan membawa kedamaian dalam batin kita.
Kita tidak perlu lagi dikuasai oleh rasa takut, oleh rasa cemas, oleh rasa bimbang. Ketika kita memusatkan perhatian kita fokus pada Tuhan, kita akan menyadari bahwa masalah duniawi hanyalah sementara dan tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang kekal itu. Yang ketiga, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Perkara ini menunjukkan tentang keterbatasan manusia. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha besar. Segala upaya manusia untuk mencelakai atau menyakiti kita tidak akan berarti apa-apa ketika berhadapan dengan kuasa Tuhan yang ada di pihak kita. Dan Tuhan akan selalu melindungi kita dari segala kejahatan ketika kita hidup setia dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, ketika bangsa Israel hendak berjalan menuju tanah perjanjian, mereka harus melewati banyak sekali tantangan, masalah, dan persoalan. Fir'aun berusaha mencegah mereka pergi. Pasukan tentaranya pun diperintahkan untuk mengejar bangsa Israel, membawa pulang kembali ke tanah Mesir. Belum lagi banyak kesulitan-kesulitan lain yang mereka alami saat hidup berada di padang gurun selama 40 tahun. Namun justru di tengah kesulitan-kesulitan hebat tersebut, Tuhan selalu menyatakan mukjizat-Nya di hadapan bangsa Israel. Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan jalannya itu penuh dengan keajaiban. Maka terbukti 40 tahun menempuh perjalanan di padang gurun, Tuhan memelihara umat Israel, menyediakan segala keperluannya. Tuhan juga melindungi mereka dari serangan-serangan musuh-musuh yang membahayakan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita pun akan mengalami dan merasakan karya-karya Tuhan yang ajaib bila kita hidup di jalan kebenaran Tuhan. Tuhan bukan hanya melihat kita dalam hal kebutuhan jasmani saja, tetapi berkat-berkat rohani juga dicurahkan atas hidup kita. Puncaknya, Tuhan sudah membuktikan melalui pengorbanannya di kayu salib, dan oleh karena kasih Tuhan inilah kita beroleh keselamatan dalam kekekalan. Karena itu saudaraku, jangan sekalipun keluar dari jalan Tuhan. Di segala keadaan tetaplah engkau setia, tetaplah engkau bertahan. Sebagai penutup renungan ini, mari kita baca firman Tuhan pada Mazmur pasal 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini adalah janji yang indah dari Tuhan bagi umat-Nya yang setia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan akan menuntun kita pada jalan yang benar. Dengan hidup berkenan kepadanya, kita dapat mengalami kedamaian dan kepastian dalam hidup ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang menyatakan bahwa orang benar selalu memiliki harapan yang tidak tergoyahkan. Terima kasih telah menjanjikan bahwa Engkau akan menetapkan langkah kami dan membuat jalan kami tetap teguh. Tuhan, namun kami seringkali merasa ragu dan khawatir akan hari esok dan masa depan. Tolong kuatkan iman kami agar kami dapat terus berharap hanya padamu saja dalam segala keadaan. Bantulah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami selalu memiliki harapan baru dan dapat merasakan damai sejahtera yang hanya Engkau yang dapat berikan.
Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam persoalan dan beban beratnya. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi cara-cara yang baru pada mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, selalu ada harapan dalam hidup yang benar. Kita dapat menghadapi segala kesulitan hidup dengan penuh keyakinan, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita yang setia pada kebenaran Tuhan. Kekuatan yang kita terima dari Tuhan akan membantu kita mengatasi segala rintangan dan mencapai kemenangan dalam hidup ini. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.